Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu anak-anak di Ramadan hari ketiga ini. Kita akan ngaji bersama tentang 10 hari pertama bulan Ramadan. Karena baru hari ketiga, maka ini masuk dalam fase pertama ya. Ramadan itu ada 3 fase. Yang pertama adalah tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 namanya fase rahmat. Kemudian yang kedua tanggal 11 sampai 20 Ramadan adalah fase maghfirah atau fase ampunan. Dan yang terakhir tanggal 21 sampai 30 Ramadan adalah fase pembebasan dari api neraka. Nah, hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang artinya adalah bulan Ramadan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Memang anak-anakku, pada fase yang pertama ini adalah fase yang berat karena ini awal dari adaptasi kita meninggalkan kebiasaan lama ya. Biasanya kita makan 3 kali sehari, masih ada cemilan, masih ada jajan, ada minuman. Kita masuk fase yang berat ini karena baru adaptasi tadi ya. Nah, karena beratnya ini Allah memberikan fase pertama sebagai fase rahmat. Nah, rahmat Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah itu begitu luas dan meliputi segala sesuatu yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata atau ucapan karena saking banyaknya ya, karena terlalu banyaknya rahmat Allah. Sebagaimana sebuah kisah yang diceritakan malaikat Jibril kepada Nabi tentang seorang hamba yang selama 500 tahun selalu beribadah, tidak pernah maksiat. Dia hidup di tengah gunung, di tengah lautan ya, tapi Allah selalu memberikan memenuhi kebutuhannya. Di situ dihidupkan buah delima yang setiap hari berbuah. Nah, diberikan air tawar untuk minum, untuk wudhu. Nah, hidupnya hanya beribadah. Namun pada suatu hari ya, ketika sudah wafat, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah, kemudian Allah berfirman, "Hai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Tetapi sang hamba ini mengelak. Dia kemudian berkata, "Saya masuk surga karena ibadahku." Kemudian Allah berfirman kembali, "Hai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Itu hanya sampai beberapa kali. Nah, ini hamba ini masih mengelak kalau dia menganggap bahwa dia masuk surga karena ibadahnya. Nah, kemudian Allah meminta malaikat untuk menimbang antara rahmat Allah dengan ibadahnya. Baru satu rahmatnya, yaitu misalnya dari segi penglihatan, dari mata ini. Ternyata ahli ibadahnya 500 tahun ini masih berat rahmat penglihatan yang diberikan Allah daripada ibadahnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka karena ternyata lebih berat rahmat Allah dari ibadahnya. Kemudian hamba tadi bertobat, "Ya Allah, sebenarnya saya masuk surga karena rahmat-Mu." Kemudian dia mengakui akan kebesaran rahmat Allah sehingga dia bertobat. Kemudian Allah memberi pertanyaan kembali, "Semua kenikmatan yang aku berikan kepadamu itu adalah karena rahmatku. Kamu bisa beribadah, doamu saya kabulkan, itu karena rahmat Allah." Kemudian hamba itu dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Tapi jangan pesimis anak-anak ya, bukan berarti ibadah kita tidak ada gunanya, karena rahmat itu harus diraih, rahmat Allah itu harus dijemput dengan beribadah tadi. Makanya orang tadi 500 tahun beribadah untuk mencari rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga. Nah, pada bulan Ramadan ini rahmat Allah lebih agung dari hari biasanya ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, doa dikabulkan, dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, dan masih banyak lagi rahmat Allah yang
tidak bisa saya ungkapkan, terutama pada bulan Ramadan ini. Maka anak-anakku, rahmat itu harus kita jemput ya, harus kita raih dengan apa? Pertama dengan ihsan. Ihsan itu kita menjalankan ibadah kepada Allah dengan menyempurnakan ibadah kepadanya dan merasa diperhatikan, merasa diawasi oleh Allah ya. Jadi setiap kegiatan, setiap perbuatan itu selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi, selalu diperhatikan sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat kejelekan. Nah, itu namanya ihsan. Kemudian yang kedua adalah diraih dengan takwa. Takwa kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian rahmat itu bisa kita raih dengan memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mentaati Rasulullah ya. Kemudian kita raih juga rahmat Allah dengan selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya ya, dengan tawasul dengan nama-namanya yang indah, Asmaul Husna itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran sekaligus mengamalkannya dan taat pada Allah dan Rasulnya itu ya. Dan kita selalu memperhatikan dengan tenang. Ketika ada Al-Quran yang dibaca, kita selalu memperhatikan, selalu mendengarkan, tidak ngomong sendiri ketika Al-Quran dibaca. Itu adalah bentuk-bentuk cara untuk meraih rahmat Allah. Oke anak-anakku, mungkin itu yang selain mohon ampunan dosa pada Allah ya. Yang terakhir, pada penjalan kita selalu memohon ampun, selalu mohon ampun untuk mendapatkan rahmatnya. Itu anak-anak yang bisa beliau sampaikan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku semangat selalu meraih rahmat ilahi. Love you full. Thanks for your attention. Terima kasih semuanya. Boleh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.